Hatinya orang juga tidak ada yang bisa ngukur seperti kedalamannya apa, tapi hatinya orang, jiwanya orang, pikirannya orang bisa kelihatan dari perbuatannya, sikapnya, omongannya. Kelihatan, Pak. Ada lagi yang mewajibkan mandi, orang kafir masuk Islam. Itu wajib mandi. Ya. Kemudian jenazah. Tapi jenazah itu bukan mandi sendiri, tapi dimandi. Tapi wajib juga, kalau ada jenazah orang muslim tidak ada yang memandikan, seluruh sak kampung itu dosa semua, namanya wajib kifayah. Tayamum itu dilakukan dua. Orang mau berwudu tidak ada air, ya tayamum. Orang mau mandi janabat juga kalau tidak ada air dipakai mandi, ya tayamum juga. Tayamum juga. Maka coba buka surat Al-Maidah ayat 6. Haji. Sudah berkali-kali ke Mekah, naik kapal dari sini ke Kalimantan, nggak pernah sholat di kapal. Di kereta api nggak sholat, naik bis dari sini ke Jakarta nggak sholat. Kok gampang sekali, padahal haji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa kama qala wa in kuntum junuban fatahharu wa thiyabaka fatahhir. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Shadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam hari ini kita manfaatkan forum ini nanti saling bertanya jawab, karena yang akan kita bahas malam ini menyangkut hal yang paling mendasar, menyangkut hal yang paling penting, yaitu tentang tata cara bersuci. Tata cara bersuci. Diterimanya amal ibadah, terutama ibadah sholat kita itu tergantung dari kesucian kita. Kalau kita berbicara suci itu sudah termasuk di dalamnya pasti masuk bersih. Tapi kalau kita berbicara bersih belum tentu suci. Jadi andaikan ada pertanyaan kayak gini, sudah benarkah cara kita bertoharo selama ini? Ya. Kira-kira jawabannya gimana? Sudah benarkah cara kita bertoharo selama ini? Sudah benarkah cara kita bersuci selama ini? Baik suci bersuci biasa maupun bersuci tak kala kita menghadap Allah. Kemungkinan jawabannya sudah benar, mungkin jawabannya belum benar, mungkin aja jawabannya tidak tahu. Coba Pak Pur. Sudah benar, belum benar, tidak tahu. Ya. Menurut saya sendiri sudah benar. Ya. Nah, ini kan penting. Ya, sebab ini penting. Kita akan berangkat dari firman Allah, Quran surat kedua, ayat 222 yang saya baca tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sangat mencintai, sangat menyenangi, sangat menyukai, sangat meridhoi,
At-tawabin, orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah juga sangat mencintai, sangat menyayangi dan meridhoi orang-orang yang suka bersuci. Kenapa kok taubat sama suci kok digandeng ini? Apa hubungannya? Taubat, suci. Kok satu ayat kok digandeng? Apa hubungannya antara suci dengan taubat? Taubat itu orang yang membersihkan diri. Kalau suci, ya toharo itu membersihkan diri. Sama-sama. Kan ada suci, ada bersih, Pak Oto. Ada suci, ada bersih. Nah, kita sama. Apa bedanya bersih sama suci? Kalau bersih itu belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Suci belum tentu bersih. Iya. Gimana ini kayak gini? Belum tentu juga katanya. Itu kan hakikatnya bersih. Kalau syariatnya kan begitu kotor. Tapi kira-kira beda nggak? Bersih sama suci beda nggak kira-kira? Menurut Pak Oto? Ya, ada suci bersih. ada bedanya. Ada bedanya. Suci itu katakan tidak akan masuk belum tentu bersih karena itu debu. Sementara debu yang suci itu yang mensucikan ya. Bagaimana kita menggunakan karpet ini suci. Karpet ini suci tapi belum tentu bersih. Pakaian kita ini bersih tapi belum tentu suci ya. Nah, begini supaya ketemu. Supaya karena ini taubat, orang bertaubat itu yang dibersihkan badannya apa hatinya? Jiwanya. Orang yang bertaubat itu yang disuruh bersihkan oleh Allah badannya apa jiwanya? Jiwanya. Jadi supaya gampang Mami, kalau bersih itu terkait dengan hal-hal yang di luar, yang nampak. Itu bersih. Badan bersih, pakaian bersih, tempat bersih. Ya, itu bersih. Hal-hal yang nampak loh. Tapi kalau suci, ya seperti hati itu ya. Hati itu banyak najisnya ya. Hati itu dibersihkan apa disucikan? Ya. Kalau dibersihkan pakai sabun apa itu membersihkan hati ya? Disucikan. Jadi kalau berbicara tentang yang suci itu hal-hal yang tidak nampak. Ya, tadi Pak Pur, betul Pak Pur tadi menyampaikan, ini karpet bersih. Bersih kan? Ini baju yang kita pakai bersih, tapi belum tentu suci. Kalau tadi pagi kita menggendong bayi, kemudian bayi itu pipis di baju kita, nggak ada bekasnya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan bekasnya. Tapi ketika dicium, loh kok pesing. Nah itu tandanya nggak suci. Nah jadi betul. Yang nampak itu belum suci. Jadi kalau kita berbicara tentang suci, itu selalu yang nampak, hal-hal yang tidak nampak. Pikiran dibersihkan apa disucikan? Ada nggak pikiran yang kotor? Banyak. Contohnya? Pikiran-pikiran yang negatif itu. Ya, pikiran negatif. Contohnya apa ya? Ya. Kalau orang beriman itu kan berpikir begini, besok siapa yang bisa saya bantu? Besok siapa yang bisa saya beri makan? Itu orang beriman itu ya. Berpikirnya begitu. Tapi kalau orang yang pikirannya tidak baik, besok siapa yang bisa saya makan? Besok siapa yang bisa saya akal-akali? Besok siapa yang bisa saya kena? Nah, ini nih pikiran. Bisa dibedakan ya, pikiran bersih, pikiran kotor. Pasti nggak begitu. Besok apa yang saya makan? Orang nggak punya. Kalau orang punya, beda lagi pertanyaan. Besok saya makan di mana? Ya. Besok saya makan apa? Besok saya makan di mana? Ya. Besok siapa yang bisa saya beri makan? Ini berpikir ini. Besok siapa yang bisa saya beri makan? Besok siapa yang bisa saya makan? Lah, ini contoh-contoh bahwa pikiran itu ada yang kotor, ada yang bersih. Pikiran-pikiran yang kotor, termasuk hati yang kotor itu nggak bisa dibersihkan. Pakai apa? Disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Maka taubat. Maka ayat ini antara taubat dan kesucian itu digandeng karena saling kait-mengkait. Artinya kalau urusan pikiran yang kotor,
hati yang bernajis itu harus disucikan, nggak bisa dibersihkan. Tapi ketika badan, pakaian, tempat ibadah kita, lingkungan kita harus dibersihkan. Jadi betul juga tadi Pak Pur, apa tadi? Kalau bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci belum tentu juga. Iya, iya betul. Sini. Nah, hati ini Bapak-bapak sekalian banyak kotorannya. Hati ini pikiran kita banyak kotorannya. Dalam 24 jam itu belum tentu kita berpikir murni terus. Kadang-kadang buruk sangka sama orang lain. Bersih apa kotor itu hatinya? Buruk sangka sama orang. Orang datang bersilaturahmi ke rumahnya, sudah belum apa-apa. Ini Pak Iwan datang paling-paling kalau mau pinjam duit itu loh. Ini kan kotor pikirannya. Orang belum tentu. Barangkali nanti mau bagi rezeki, tapi orang sudah belum. Pak Iwan teko maneh ki. Mungkin biasanya nih kalau datang mau pinjam duit. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada orang belum apa-apa, nanti getahnya akan kita kena sendiri. Karena selalu kita berpikir negatif. Nah, disinilah pentingnya tadi itu perlu bicara kesucian. Kalau di dalam ilmu fikih itu disebut at-thaharah. Kayak gini tulisannya. At-thaharah tuh. Sulit mana Pak Widodo? Membersihkan dengan mensucikan. Sulit mana? Mensucikan. Kalau kayaknya gampang dikasih rinso, kayak gini, kasih apa lagi yang pembersih gampang dia. Selengket apapun kotoran itu kalau kita banyak pelatannya. Kalau hati itu susah. Soalnya hati dan pikiran ini tidak nampak. Tidak nampak. Kelihatan nggak orang dalam kehidupan sehari-harinya kalau hatinya kotor? Pak Pur, kalau orang hatinya kotor, pikirannya kotor, kelihatan nggak dalam kehidupan sehari-harinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bagaimana kita menilainya? Dari sikap, dari kelakuan. Ya, itu kan. Dari sikap, dari kelakuannya. Memang dalamnya laut tidak bisa diukur, hatinya orang juga tidak ada yang bisa mengukur seperti kedalamannya apa, tapi hatinya orang, jiwanya orang, pikirannya orang bisa kelihatan dari perbuatannya, sikapnya, omongannya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Ada juga orang begitu gampang memaafkan kepada orang lain. Minta maaf Pak Iwan, aku banyak salah mulai tadi. Karena hatinya baik. Apa cara Pak Iwan? Sudahlah Pak, sampai nggak usah minta maaf. Sebelum minta maaf, udah maafkan duluan. Hebatnya Pak hatinya orang. Pak Pur minta maaf, sudahlah Pak sampai sebelum minta maaf. Kayak gitu aja kalau minta nggak maaf, aku enggak. Karena orang yang suka menaruh dendam, suka menaruh marah disimpan dalam hati namanya dendam. Kata Nabi, orang yang suka mendendam pada orang itu sewaktu-waktu bisa kena mati mendadak. Maka siapa orang yang ingin mati mendadak silakan marah-marah terus, muring-muring terus. Nanti kena mati mendadak. Karena orang mati mendadak, orang yang suka uring-uringan itu menunjukkan bahwa hatinya kotor. Ya, hatinya tidak stabil. Nah, maka di dalam kalau kita berbicara tentang bab fikih, semua kitab-kitab hadis yang 9 itu, ya, Sahihul Bukhari, Sunan Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ahmad, ya, kemudian Sunan Tirmizi dan seterusnya, kitab-kitab hadis 9 itu selalu diawali dengan bab thaharah. Setiap kalau kita memulai sebelum bahas sholat puasa aja selalu thaharah. Kenapa thaharah ini penting? Karena di sini kuncinya. Kuncinya ya. Jadi bersih luar dalam. Jadi kalau thaharah ini menunjukkan luar dalam maksudnya. Tapi kalau cuman bersih ya mungkin cuman bagian-bagian luarnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang thaharah, itu apa yang dibahas dalam thaharah itu? Ini saya gambarkan Bapak sekalian. Pertama ialah tentang istinja. Istinja. Yang kedua tentang izalatun najasah. Izalatun najasati. Ya.
Yang ketiga tentang wudhu. Tentang wudhu. Sebelum dulu. Tentang janabat. Baru di sini tentang wudhu. Baru di sini ya wudhu apa? Tentang tayamum. Ini bagian antara istinja, menghilangkan najis, mandi janabat, wudhu, tayamum. Sebelum kita melaksanakan sholat, mestinya para pelaku sholat itu sudah paham dengan hal-hal yang ini. Jangan setengah-setengah. Masalah istinja saja, kalau kita istinjanya nggak beres, nggak diterima sholatnya. Contoh-contoh, ada orang pipis, belum bersih bener, tiba-tiba pipisnya itu netes di celana dalam. Celana dalamnya, pipis tadi itu tidak istinja ulang, terus setelahnya dipaksa pakai sholat. Kira-kira diterima nggak sholatnya? Nggak diterima, wong bawa najis. Orang yang sholat bawa najis di badan itu ibarat tembok ini ketika melihat ke sana terhalang, nggak tembus. Kenapa? Ya karena najis itu menghalangi. Ini gara-gara istinja. Dan ini ancaman kalau ada orang pipis belum netes itu gitu terus itu nanti bisa mengakibatkan azab di alam kubur ini nanti orang. Maka jangan sembrono ini istinja ini. Kalau dia dipakai sholat, sementara tadi mati netes, itanunya, terus dipaksakan dia sholat, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Bawa najis. Apa kriterianya Pak Hadi dikatakan istinjanya sudah beres? Kriterianya istinja yang sudah beres, yang sudah benar itu apa Pak Boto? Apa kriterianya? Oh ini istinjanya ini sudah bagus ini. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sudah tuntas cara mengeluarkannya. Terus berikutnya? Belum kalau bisa ditehem. Bapaknya Joni itu ya, bapaknya Joni tekan. Kalau bisa diurut-urut kayak gini, bentuknya Nabi ini ya. Takut masih ada saya diurut-urut gini. Bapaknya Joni, paham ya Pak ya? Bahkan biasanya orang kalau jongkok kayak gini nggak bisa bersih, ada caranya ini, caranya sedikit kayak gini. Nah ini, yang ini Pak ya. Kalau kayak gini nggak bisa bersih, kayak gini pasti bersih. Satunya diangkat, satunya dikit kayak gini ini. Coba nanti, pasti netes ke bawah itu ya. Itu ilmunya kita dapatkan di dalam ilmu fikih. Jadi kalau kayak gini kadang-kadang nggak tuntas, ya. Termasuk kalau pipis berdiri itu juga kadang-kadang nggak tuntas itu. Diterangkan ya. Jadi hati-hati dengan istinja. Iya. Pakai batu. Istinja itu kalau berbicara istinja ada dua. Membasuh najis yang lewat depan, lewat bapaknya Joni sama ibunya Mary itu ya. Nah, itu istinja. Membasuh kotoran yang keluar lewat belakang, lewat dubur itu juga istinja itu. Itu angel juga. Syaratnya kalau itu pertama bendanya harus hilang. Bendanya itu biasanya warnanya coklat, ada yang kekuning-kuningan. Itu harus hilang. Harus hilang. Itu sudah hilang tapi masih bau, belum bersih. Belum bersih. Jangan dinaikkan celananya, belum bersih masih bau. Jadi harus bendanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, ya. Kemudian licin. Kalau licin itu masih betul hilangnya. Maka bagaimana caranya supaya kita yakin baunya hilang? Kita mesisan pakai sabun. Atau kalau ada batu-batu yang agak keras sedikit itu ya nggak apa-apa kita ginikan tangannya, jangan dipaksakan. Hati-hati kalau ini tidak seperti itu. Kita khawatir nanti kita sholat itu membawa najis. Allah itu tidak mau. Tidak mau. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul. Allah itu senang kepada orang-orang yang suka bersih, taubat berarti taubat itu bersih di dalam, wa yuhibbul mutatahhirin, bersih di luar. Yang kita bicarakan ini bersih di luar ini. Baunya, rasanya, warnanya, terus bendanya itu ya harus hilang.
Maka supaya kita yakin, ya sabun. Karena sabun itu, salah satu fungsinya sabun itu, di samping membersihkan, menghilangkan bau. Ini tentang toharo. Sekarang tentang mandi janabat. Nah, mandi janabat itu kapan Pak kita mandi janabat? Sebabnya orang mandi janabat apa? Iya, yang menyebabkan orang harus mandi junub apa saja? Saya harus paham ini. Yang menyebabkan orang mandi wajib itu ada berapa? Ada dua. Pertama karena mimpi basah. Yang kedua, habis berhubungan dengan suami istri. Ditambah kalau wanita setelah haid, setelah nifas. Berarti ada berapa yang mewajibkan mandi? Ada 4. Sama setelah melahirkan ya, kalau perempuan. Ya, itu namanya darah nifas. Itu yang sehari-hari. Ada lagi yang mewajibkan mandi, orang kafir masuk Islam. Itu wajib mandi. ya. Kemudian jenazah. Tapi jenazah itu bukan mandi sendiri, tapi dimandi. Tapi wajib juga. Kalau ada jenazah, orang muslim tidak ada yang memandikan. Seluruh sak kampung itu dosa semua. Namanya wajib kifayah. Terus memasukkan yang kubur juga harus mandi. Iya sebelumnya. Sebelum Yang menguburkannya maksudnya. Ya, kan Yang menguburkan. Oh enggak ada ketentuannya begitu. Orang yang mau memasukkan kubur harus mandi dulu, enggak. Itu jenazah saja yang diwajibkan mandi. Oh sesudahnya ya sebaiknya mandi, tapi tidak ada perintahnya harus mandi. Kalau dia kotor kan kena lumpur apa kan ya, seperti itu. Kalau kotor. Tapi tidak ada orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur nanti kalau pulang wajib mandi, nggak ada. Ya. Monggo sampai di sini kita berdiskusi dulu. Ini masih pengantar, belum masuk ke dalil. Silakan. Masalah istinja mandi janabah dulu, monggo ini. Nanti sebelum wudhu dan tayamum dan ya. Tentuan mandi janabat itu besar. Iya. Yang diawali dari ujung rambut sampai telapak kaki. Iya. Dengan zaman sekarang kan ada istilah sampo. Tanpa sampo itu apakah dikatakan ini di zaman sekarang? Apakah cukup dengan mandi air aja dikatakan mandi janabat karena niat? Iya. Rukunnya mandi wajib, mandi janabat itu cuma 2. 1, berniat. Jadi kalau tidak niat berarti sama dengan mandi biasa, tidak bernilai ibadah. Ya. Karena mandi janabat itu bernilai ibadah Pak, dapat pahala jelas ya. Rukunnya mandi janabat pertama niat. Niatnya kalau dilapaskan misalnya nawaitul ghusla liraf'il janabati fardhol lillahi ta'ala. Atau ada yang lain lapatnya. Nawaitu raf'al hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Itu kalau mau dilafatkan boleh, atau nggak usah dilafatkan dalam niat dalam hati saya niat mandi janabat untuk mengangkat hadas besar karena Allah, ya udah siram. Yang pertama niat, yang kedua seluruh tubuh ini baik kulitnya maupun yang menimbulkan bulu tidak boleh, tidak ada yang tidak terbasahi. Ya. Misalnya kita punya kumisnya nggak basah 1 lembar, jenggotnya nggak basah 1 lembar, bulunya yang di sini nggak basah, bulunya yang ada di situ, udah paham ya itu ya, lebat itu ya nggak itu Pak, nggak sah mandi janabatnya. Itu yang mana? Ya yang situ-situ itu ya. Aku ronggone nggak cenenge ya. Iya lain Pak, bedakan mandi keramas sama mandi keramas itu mandi biasa keramas karena dibasahin rambutnya. Iya. Salah kaprah itu. Iya. Iya, mau mandi keramas tok misalnya kalau satu selai rambut dulu nggak apa. Tapi kalau yang namanya mandi janabat, ya. Di sini kukunya ini apa namanya? Suka hitam-hitam Pak di sini kuku. Namanya apa? Tai kuku. Di sini yang suka ada kotor namanya apa? Iya.
Tai kuping. Di hidung. Di hidung apa? Tai hidung. Di gigi. Hidal. Di mata. Tai mata. Berarti kesimpulannya manusia ini sama dengan kakus berjalan. Apa-apa ono tainya. Betul. Iya kan? Nah, ini ada tainya, ini ada tainya, ini ada tainya. Apalagi yang ya. Maka Islam itu memandang karena manusia ini sumber segala kotoran, maka Islam itu memandang maka bersuci dan bersih itu penting. Bahkan ibadahnya tidak diterima tanpa didahului dengan kesucian. Cuman kadang-kadang orang bersuci itu sering sembrono. Contohnya tadi itu mandi keramas sama mandi janabah dianggap sama. Lain. Mandi keramas nggak perlu ini pokoknya biasanya itu dikeramasi pakai apa sampo ya biasanya itu ya. Itu bukan itu. Jadi mandi wajib itu rukunnya tadi cuma 2. Niat, kemudian menyiram air mulai dari seluruh ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tidak boleh satu lembar pun bulu yang tidak terbasahi. Hah? Enggak. Nah, cuman sunnahnya sebelum mandi janabat itu, ini sunnahnya. Sebelum mandi janabat itu disunnahkan wudu dhisik. Terus kalau tidak wudu langsung mandi janabah, ya nggak apa-apa, cuman pahalanya tekor. Kalau Pak Iwan wudu dulu, bukan wudu untuk sholat, wudu pengantar mandi janabat. Wudu dulu, setelah wudu selesai, jangan telanjang tapi kalau wudu ya nanti aja, tetap pakai pakaian ya. Setelah selesai nanti baru kepala itu disiram semua seperti itu ya, digosok dan sebagainya itu. Maka wudunya tadi mandi janabatnya kalau wudu sebelumnya lebih sempurna pahalanya. Bisa cukup dengan air ya berarti Pak ya? Ya. Nggak usah istilah sama sekarang kan harus sampo. Ya tidak harus. Sampo itu kan hanya untuk menghilangkan ketombe. Sabun tidak disyaratkan harus pakai sabun dan enggak. Itu tadi syaratnya. Yang penting niat tubuhnya, bulu-bulu semua yang ada di tubuhnya itu harus terbasahi semua. Sah mandi janabatnya. Kalau sudah sah, kemudian sholat ya otomatis. Jangan-jangan kita ini sholat kita sering tidak khusyuk juga, ya. Berdoanya tidak diterima, tidak segera diterima. Jangan-jangan masih ada masalah dengan urusan mandinya. Ada masalah dengan urusan istinjanya, ada masalah dengan urusan wudunya, ada masalah dengan urusan mandi janabatnya. Jangan-jangan kita doanya itu kadang-kadang terasa nggak nyambung. Itu bisa Pak, dari situ penyebabnya. Maka semua ada ilmu, ada ilmunya. Dan itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Silakan. Kalau waktu suci kita itu terbatas, Ya. kalau ada janabat kita kentut, kata enggak ada janabat. Kentut itu membatalkan wudhu ya? Ya, kalau itu batal. Kalau mandi janabat, kentut sama membatal ya. Batal. Batal bahwa kita nggak batal ya. Ya. Kita udah habis mandi, mau sholat matahari atau sholat pulang. Kemudian kita kentut, berarti kita mandi lagi. Itu aja. Gimana? Kalau kita bilang kentut itu batalkan mandi janabat, kemudian kita itu setelah mandi pakai handuk lah, kita batal kentut, berarti kita mandi lagi. Wudu sudah buka Pak. Enggak jadi mandi. Jadi kalau begitu pertanyaannya berarti membatalkan wudhu saja, tidak membatalkan mandi janabat. Ya gitu ya. Harus dibatasi ya. Jadi ya. Kalau pipis, kalau pipis enggak batal mandi janabatnya. Iya. Wudhunya. Wudunya Pak. Gitu ya. Betul. Betul sampai betul. Nanti kalau batal mandi terus nggak apa-apa. Itu gigi betul. Ya. Mandi janabat itu harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Nah, bagaimana kita itu mau mandi besar tapi tidak hanya dirujuk dari ujung rambut, tapi setelah niat langsung concom ke dalam air, lolok bersih di dalam air. Kira-kira bisa enggak?
Karena tadi dikatakan basah 700 Ya, ya. kalau sudah masuk air langsung nyemplung kayak kolam renang. iya. Bisa. Itu basah semua. Lebih baik lagi tuh. Lebih baik lagi, nggak cuma liburan, mungkin lubang-lubang kuping kemasukan semua. Iya. Bisa. Yang pertama. Mm-mm. Kawasan. Tapi Bisa. yang dijalankan juga. Iya. Yang kedua, tadi dikatakan jenazah itu harus dari kepala ke rambut dan Iya. cara ada air pakai tayamum. Ini kalau tayamum, pada sementara hukumnya tayamum. Iya. Ya, nah itu ini harus basah semua. Airnya terbatas. Kalau dibasahkan semua gini ya nanti ya sampai gini ya. Iya. Nah, makanya ada alternatif lain. Ya. Orang yang diwajibkan tayamum pertama karena dia sakit. Menurut dokter ini kalau menggunakan air bisa menambah penyakitnya atau berdasarkan kebiasaan. Yang nggak usah dipaksakan. Tayamum. Yang kedua, ada air tidak cukup hanya untuk sekedar diminum, nanti dipakai mandi janabat ini tayamum. Makanya tayamum itu, ini tayamum. Mohon perhatiannya Pak ya. Tayamum itu dilakukan dua. Orang mau berwudu tidak ada air, ya tayamum. Orang mau mandi janabat juga kalau tidak ada air dipakai mandi, ya tayamum juga. Tayamum juga. Maka coba buka surat Al-Maidah ayat 6. Ya, saya bacakan ayatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal qabbain wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Apalagi ya? Jadi maksudnya begini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin melaksanakan sholat, cucilah mukamu. Faghsilu wujuhakum, cucilah mukamu. Ini berarti mencuci muka itu termasuk rukun wudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai siku. Sampai siku ini berarti bukan siku sampai di sini, harus lewat di atasnya sedikit. Ya, sampai siku. Ya. Ya. Kanan dulu selesaikan semua baru kiri. Jangan kiri kanan. Banyak orang wudu itu kiri kanan, karena ini enggak benar. Ya, ini dulu selesai, yang telu selesai sampai di sini, baru yang sini. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Usaplah sebahagian kepalamu. Yang namanya kepala itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di tengah. Jadi mengusap sebahagian misalnya di sini sudah saya. Tapi yang bagus Nabi itu gini caranya ngusap seret ke belakang sini, terus balik lagi ke sini, langsung kuping. Satu kali. Jangan kiri kanan ya. Siapa yang ngajari wudu kayak gitu di hadis gak kayak gitu caranya? Ada nggak Pak Iman ya? Ada. Kiri kanan. Nabi ngajarin gini, usaplah kepalamu seret, sampai belakang, tarik langsung kuping bareng. Wa arjulakum ilal ka'bain, selanjutnya basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Mata kaki itu ini Pak ya. Kalau ini tidak basah nggak seuduh, jadi kalau bisa sampai di sini. Bahkan di dalam hadis itu anggota yang diwudu itu harus dilebihkan. Kalau bisa itu sampai di sini basah. Ini juga kalau bisa sampai di sini. Walaupun batasnya sampai di situ, tapi kalau bisa dilebihkan. Kenapa? Kata Nabi, besok di alam kubur itu semua anggota-anggota yang kena wudu akan bercahaya lebih terang daripada bulan purnama. Maka besok orang pelaku sholat, pelaku wudu itu kelihatan besok. Kalau wudunya sempurna 5 kali semalam itu bercahaya semua ini Pak anggota tubuhnya kena sinar wudu. Begitu juga ketika kita mandi bercahaya semua nanti itu. Pengaruh air wudhu dan pengaruh mandi janabat. Bagaimana nak wudhunya cuma sekali seminggu, hari Jumat toh, belang-belang besok mukanya. Iya, buram. Apalagi nak wudhunya cuma setahun sekali, kapan? Idul Fitri, Idul Adha, peteng. Nggak remeng-remeng, peteng itu ya. Nah, selanjutnya ayat itu wa in kuntum junub, masih satu wa in kuntum junuban. Jika kamu dalam keadaan junub,
Fattoharu, hendaklah kamu mandi. Yang dimaksud mandi di situ ya mandi janabat. Wa in kuntum junuban walam ya jika kamu tetap dalam keadaan junub, mau mandi nggak menemukan air atau ada air tapi kamu sakit, fatayammamu sa'idan thayyiban. Ayatnya satu, maka ya panjangnya, hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Mestinya orang yang suka musafir keliling-keliling harus selalu menyediakan debu tanah itu di sini. Biasanya orang gampangkan, nggak apa-apa, tayamum di sini juga ini kan dari tanah gini, gampangkan. Memang boleh menurut ulama bertayamum di tembok, di kursi, asalkan itu bersih, bahkan di punggungnya orang boleh kita bertayamum. Kenapa? Semua asalnya dari tanah. Tapi di dalam ayat itu paling bagus itu memang debu tanah. Kita ambil tanah kira-kira yang halus dijamin nggak ada najisnya, ditumbuk, kemudian digoreng itu supaya hilang kumannya. Nanti kemana pergi bawa? Oh sedikit aja kok tayamum. Ini kita praktekkan supaya bisa. Ya. Ini debu tanah taruh di sini, ya. Mungkin pakai kertas atau pakai sapu tangan. Ya. Dan satu kali kalau sudah sekali dipakai jangan dianu lagi, harus dibuang. Ambil ini. Ya, niat kita ini tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah. Saya ulangi Pak ya. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah. Karena tayamum itu pengganti dari wudhu. Ya. Kalau pakai bahasa diarabkan, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nek apa? Nek nggak hafal cukup. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah. Ambil tanahnya, langsung serot. Ini semua ya Pak, sapu. Ya. Buang, jangan dikembalikan ini. Buang. Ambil lagi, ya. Langsung kanan, nih, ya sampai sini, sampai siku. Kalau di ayat ya, kalau sampai di ayat memang cuma tangan, tapi di hadis ada Pak Pur ya. Ya, supaya tidak beda. Kalau di ayat kedua pansahu apa namanya? Di ayat itu tidak ada kata-kata ilal marofik. Ya, kalau di Indonesia kan sampai ada kata marofik. Iya. Tayamumnya kan. Tapi itu di ayat, tapi Rasulullah mempraktekkan di dalam hadis ada. Sampai buka di hadis lah ya. Jadi kayak gini ya. Nah, nih sampai sini, setelah ke sini, ya. Ini ada dua cara, ini ada yang ngambil terus ngambil lagi yang kiri, tapi itu terlalu ribet. Cukup satu kali ngambil, seret, nih, ya, sini, terus ini dibalik lagi, selesai sudah. Jadi yang diusap itu cuma muka sama kedua tangan. Bahkan memang ada pendapat lama enggak, cukup dua tangan. Jadi enggak mau pakai begini. Ya, itu ada pendapat karena diterangkan di Quran cuma tangan tidak pakai siku, tapi di hadis pakai siku. Gampang kan? Tayamum itu dilakukan karena mau mandi janabat tidak ada air, mau wudhu juga tidak ada air, ya. Atau ada air tetapi airnya cukup untuk diminum, atau airnya itu untuk diminum dia apa namanya binatang ternaknya. Kalau diminum nanti binatang ternaknya bisa mati juga. Ya nggak usah dipaksakan. Tayamum. Saking tidak bolehnya sholat ditinggal, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tayamum. Kalau kita berpikir ya debu itu kan sebetulnya kan kotor, ya kan? Memang air itu selalu melambangkan suci, debu lah. Kenapa kok tidak ada air kok diganti dengan debu tanah? Padahal debu itu asalnya kotor. Kenapa begitu? Itulah bentuk kasih sayang Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Intinya itu jangan sampai tidak sholat gitu loh. Saking pentingnya sholat. Ada orang cuman budikan nggak sholat. Panunya kumat gak sholat, kok begitu gampang sementekan. Padahal meninggalkan sholat satu kali itu dosa besar Pak, dosa besar itu satu kali. Kalau berkali-kali, kalau 3 kali 3 hari tidak sholat, iya, sengaja itu musafir. Iya betul. Iya. Nah, apa kata Nabi? Al-farqu bainal mu'mini wal kafiri as-sholah.
Ya, ya. Kalau ingin sampai melihat perbedaan yang nampak jelas di mata orang, kita lihat. Jadi perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir, as-sholatu yalah sholat. Walaupun KTP-nya ngomong Islam, saben dino diganti tapi gak sholat, kafir menurut Rasulullah. Cuman kita jangan terlalu mudah mengkafir-kafirkan orang, jangan, dilarang juga karena itu orang sakit hati. Jangan. Jadi walaupun memang kafir tapi si kafir, kapan sama nggak boleh ya. Itu menyakitkan. Tapi itu secara ketentuan hukumnya syariatnya begitu. Jadi yang membedakan antara orang beriman dan sholat. Maka sholat itu dalam situasi apapun tidak boleh ditinggal. Saya sudah mempraktekkan waktu saya sakit di Dr. Sutomo. 1 bulan lebih Pak, saya sholat saya. Kadang-kadang sudah nggak ngerti, aku terlentang. Ini berapa rakaat ini? Pokoknya ya lihurmatis sholat. Lihurmatil waktu ya, lihurmatil waktu. As-sholat itu ya nggak boleh. Maka saya heran kok di kapal itu loh. Haji sudah berkali-kali ke Mekah, naik kapal dari sini ke Kalimantan, nggak pernah sholat di kapal. Di kereta api nggak sholat, naik bis dari sini ke Jakarta nggak sholat. Kok gampang sekali? Padahal haji. Ini karena malas, karena tidak paham, atau karena bagaimana ini kira-kira? Haji mardut. Ya itu tadi karena nggak punya ilmu. Silakan. Berkenaan dengan tayamum. Ini yang pernah terjadi para sahabat saat dalam perjalanan, saat dari musafir. Itu sudah waktu sholat, tapi nggak ada air. Dia akhirnya di rumah waktu tadi dia sholat dengan sistem tayamum. Setelah tayamum selesai sholat, jalan lagi menemukan air. Nah, itu tayamum itu akhirnya dia ambil air itu lagi, sholat lagi karena tayamum dianggap batal karena sudah ada air. Gimana? Ada yang pendapat begitu. Dan waktunya masih longgar. Tadi sudah sholat karena tidak menemukan air, kok kemudian beberapa saat menemukan air, tidur tadi kan sholatnya pakai tayamum, wudhu lagi, dia sholat lagi, boleh. Bahkan bukan berarti membatalkan sholat depan, maka pahalanya dapat 2 itu Pak ya. Sama dengan begini, ya, dalam hadis juga silakan. Pak Woto sudah sholat tadi sendirian di rumah. Ya karena dia capek dan sebagainya, sholat sendirian. Mungkin mau ke masjid atau mau sulit dia. Setelah dia datang ke suatu tempat atau di masjid atau di musola, tiba-tiba di situ orang baru sholat. Pada sampai sudah sholat isya tadi, ikut sholat lagi, boleh. Sedekah. Itu pahala sholat jamaahnya dapat, bukan berarti menggugurkan tadi yang depan itu, malah pahalanya double. Boleh. Boleh. Sholat tahajud di siang hari boleh nggak Pak Pur? Kalau kita tidak janji nanti malam saya tahajud dan kita nggak sholat, ya boleh-boleh saja, tapi nggak apa ya, nggak ngikuti sunnahnya, ya pertanyaannya tadi pertanyaannya sampai sholat tahajud di siang hari boleh nggak? Boleh tapi nggak cocok dengan ayatnya. Boleh dulu. Kok sampai ngomong nggak cocok? Ya itu ketentuan umumnya. Tapi kata Nabi di dalam hadis, barang siapa yang berniat ingin melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, kemudian terkalahkan dengan tidurnya. Apa maksudnya terkalahkan dengan tidurnya? Ketiduran. Maka kalau dia karena dia merasa eman, berlalu malam itu dekat, boleh dia mengganti sholat tahajud di siang hari. Boleh pagi hari, boleh. Hadisnya sahih. Nah, jadi boleh. Cuman pertanyaan tidak afdol karena ayatnya itu malam hari gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang dalil umum, ada yang dalil umum harus begini. Tapi kadang-kadang dalil umum itu kadang-kadang ditaksis, ada pengecualian. Di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai seluruh orang-orang beriman, baik laki perempuan, yang sakit, yang sehat, yang muda gini. Kalau hari Jumat suara adzan berkomandan pada hari Jumat, hendaklah kamu segera memenuhi panggilan Allah. Maksudnya segera sholat Jumat. Di ayatnya begitu. Seluruh orang-orang beriman, enggak lanang, enggak perempuan, enggak kaya, enggak miskin, pokoknya hari Jumat wajib sholat Jumat. Tapi kita baca di hadis, dikecualikan. Ada hadisnya, hamba sahaya, orang sakit, orang perempuan, ya,
itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kecuali kan, kalau perempuan katanya kalau sudah selesai masa menstruasinya juga boleh kan? Iya, iya. Tapi bagaimana halnya? Walaupun di bahwa wanita itu tidak wajib sholat Jumat, kalau dia mau sholat Jumat boleh apa tidak? Boleh, pahalanya sama dapat dengan yang laki-laki. Maka jangan heran di beberapa masjid itu juga banyak masjid yang wanita-wanita itu ke sholat jamaah. Iya. Sholat Jumat. Betul. Itu biasanya tergantung dari kebiasaan. Ya. Ini, monggo ada lagi pertanyaan yang lain? Ini seputar tohar, silakan Pak Iwan. Ini apakah wudhu itu diharuskan 3 kali? Kalau 2 kali misalkan atau sekali, apa sah tidak? Wudhu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Ada umumnya 3 kali. Sunat. Jadi Hanya 3 kali. ini kalau kita pandai Pak, ini air ini Pak Boto, bisa nggak ini dipakai wudhu satu cukup nggak dipakai wudhu air ini? Bisa nggak? Tergantung kita. Kalau kita pandai bisa cukup Pak. Asalkan jangan dipakai berulang-ulang 3 kali, kan 1 kali tuh ya. Nih, kita ambil sedikitnya ya. Ya. Kemudian nggak usah ngambil yang sunnah-sunnahnya. Berkumur-kumur itu kan sunnah. Membasuh tangan sebelum membasuh muka itu kan sunnah. Ya. Membasuh telinga sunnah. Mengisap-isap sunnah. Ambil yang perdunya. Ini air 1 gelas ya. Asalkan jangan diulang-ulang. Kita ambil, tuangkan kayak gini. Pertama. Niat. Sudah basah semua kan ini pokoknya 1 kali udah basah. Ya. Terus yang kedua ambil lagi. 1 kali aja. Ambil lagi sedikit. Sudah. Ambil lagi, usap kepala, bukan dibahas kepala, gitu ya. Sudah. Telinga nggak usah. Ambil lagi ke kini ya, kaki. Bisa cukup gini. Cukup. Cuman kita sudah terbiasa terlalu menghambur-hamburkan air. Tentang pula di kerong. Wah, astagfirullahaladzim. Ya. Terlalu itu. Padahal itu makruh tuh Pak. Orang memakai air berlebih-lebih itu makruh. Mestinya pelan-pelan ya kerannya. Kita sudah terbiasa. Wadah lagi kalau sholat Jumat itu kadang-kadang ini kerannya gini. Kepalanya kayak gini Pak Pur. Ini mandi apa wudhu? Padahal kepala itu nggak dibasuh, kepala itu diusap. Ini keran gini. Nah itulah kalau nggak ngerti ilmunya. Ketika membasuh kaki masa dibasuh, disiram. Ini keran. Kiri kanan lagi. Siapa yang ngajari wudhu kayak gitu? Enggak sah ini. Kata Allah itu disapu, dibasuh, bukan disiram, dibasuh bahasanya. Bukan kayak gini. Kiri kanan lagi, cret. Enggak begitu. Selesaikan dulu dibasuh. Makanya kita itu biasa ada besinya tuh loh Pak, supaya kan kita bisa ini. Bukan disiram, dibasuh. Namanya dibasuh itu dipegang, putar-putar ya. Sudah sampai waktunya ya. Insya Allah nanti kita akan sambung masih tentang toharo. Ini belum diurai, baru bersifat garis besar ya. Nanti kita akan oncei satu persatu lengkap syarat-syarat dan rukunnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab buku ini. Ini bukunya namanya Minhajul Muslimin ya. Ya, sistem ajaran Islam semuanya sudah masuk semua di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita memahami petunjuknya, khususnya yang terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang bersifat keseharian. Semoga kita nanti ini dipanggil oleh Allah, sudah tidak ada masalah dengan ibadah kita, mandi kita, wudhu kita, tayamum kita, istinja kita. Mudah-mudahan sudah tidak masalah. Makanya saya mengajak kepada bapak-bapak, kalau ada pengajian kayak gini, mari kita anggap penting, Pak Matsan ya. Karena kalau kita tidak ngaji nanti termasuk orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah. Sampai minta dihidupkan. Gara-gara banyak peluang, banyak waktunya ngaji. Kok ada pengajian, kok nggak mau mengikuti. Mudah-mudahan nanti kita tidak menjadi orang yang menyesal. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.